Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana kita bisa belajar Kubernetes dengan memanfaatkan Google Cloud Shell ya. Nah, Google Cloud Shell itu sebenarnya adalah VM ya, VM dengan spesifikasi yang cukup tinggi ya. Jadi kalau untuk menjalankan Google Cloud Shell, kita bisa klik di icon ini ya, di kanan atas ini ya, ini Google Cloud Shell ya. Nah, di sini saya udah jalankan Cloud Shell ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, oke, sorry, saya clear dulu. Oke, nah di sini kita bisa lihat di sini. Sebenarnya kita bisa lihat jumlah CPU-nya berapa. Kita bisa lihat di sini CPU-nya adalah 4 core, 4 core Interseon. Kemudian kita bisa juga lihat free memory-nya. Oke, nah memorinya adalah 16 GB ya. Jadi Google Cloud Shell ini adalah VM yang cukup powerful ya, yang merupakan fasilitas dari Google Cloud Platform di mana dia punya kota. Kotanya adalah kita lihat di sini usage kota. Usage kotanya adalah 50 jam per minggu. Jadi di reset di jam 16 Oktober ya. Jadi ini tanggal 10 Oktober ya. Jadi satu minggu ya. Kotanya adalah 50 jam. Oke. Nah, mengapa kita bisa harus pakai Minikube ya? Nah, sebenarnya opsinya kalau mau belajar Kubernetes di Google Cloud, ya pakai yang namanya Google Kubernetes Engine ya. Di sini, ya. Nah, kalau Google Kubernetes Engine, nanti dia akan create yang namanya worker node-nya berupa Google Compute Instant ya, di mana kita harus bayar ya, di Google Compute Instant-nya ya. Misalkan 3 node ya, atau 2 node ya. Nah, kalau di Cloud Shell kita udah punya jatah seminggu adalah 50 jam ya. Nah, kita mulai dulu ya. Create dulu clusternya. Di sini kita pakai Minikube. Minikube itu adalah local Kubernetes cluster dengan single node ya. Nah, kita create dulu. Kita bisa pakai Minikube start ya. Kemudian drivernya adalah Docker. Oke. Nah, kita tunggu sebentar ya. Jadi kalau pertama kali dia akan download dulu ya. Tadi sebelumnya udah saya jalankan sebelumnya, makanya lebih cepat ya di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, verifying Kubernetes component ya. Kalau udah di sini udah ada, kita lihat enable add-on-nya, udah ada dashboard, ada default storage class dan storage provisioner. Dan kubectl udah dikonfigur untuk menggunakan cluster Minikube ya, yang udah kita create ya. Jadi kita bisa lihat di sini kubectl ya, get nodes ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Node-nya adalah satu. Operating systemnya pakai Ubuntu 20.04 dan Docker-nya adalah versi 19.38. Nah, jadi di sini udah ada Minikube cluster-nya ya. Nah, kita bisa juga hidupkan Kubernetes dashboard-nya. Jadi saya akan jalankan di sini Kubernetes dashboard. Oke. Oke, sorry. Minikube dashboard. Minikube dashboard. Oke. Nah, kita akan buka di sini. Nah, ini udah masuk ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, portnya masih kosong ya. Kalau kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau udah masuk ke sini, nah kita bisa coba jalankan satu port ya. Misalkan ya, kita bisa jalankan kubectl, kubectl run, namanya web. Oke. Kemudian image-nya saya pakai image sederhana aja. Image-nya misalkan nih ya, web, tag-nya 100. Oke. Kemudian port-nya adalah 8080 8080. Oke. Nah, di sini udah create satu port ya. Jadi kalau kita lihat kubectl, oke, get ports ya. Nah, statusnya udah running di sini ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, nah, kita lihat portnya udah ada ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, kita coba expose ya. kubectl expose, oke. Nah,
kalau di sini service itu kan ada banyak ya, ada tipe cluster IP, ada load balancer dan sebagainya ya. Nah, kalau tidak salah di Minikube dia tidak bisa pakai load balancer ya. Karena kalau load balancer itu kalau di GCP atau di AWS dia akan create load balancer ya. Nah, di sini kita akan expose ya di sini pakai export port yang namanya web ya. Karena tadi namanya web ya di sini. Namanya di sini web ya tadi. Oke, biar di sini web kita akan expose ya. Tipenya kita pakai yang cluster IP. Oke. Cluster IP. Oke. Kemudian name-nya adalah kita name-nya namanya adalah web service. Oke. Kita coba. Nah, di sini service-nya udah expose ya. Jadi kita bisa get service di sini. Get service. Nah, di sini udah ada ya. Web service cluster IP ini adalah di sini ya. 10 97 135 122. Saya clear dulu. Oke, udah clear. Saya besarkan dulu di sini ya. Nah, kalau di sini. Nah, ini adalah IP-nya di sini ya. 10 97 135 122. Ini adalah cluster IP. Oke. Nah, kalau udah di sini kita coba masuk ke ini saya copy dulu ya. Oke, saya copy. Kemudian kita bisa masuk ke VM Minikube-nya, Minikube SSH. Nah, udah masuk, kita coba ker di sini. Oke. IP ini adalah ini, oke. Kemudian kita coba ker. Portnya adalah port 8080. Nah, oke. Nah, udah muncul di sini ya. Mungkin saya ini tambahkan ini aja. Nah, oke. Nah, hi, you hit container, namanya itu adalah web ya. Application versionnya adalah 1.00 ya. Misalkan kita mau buat lagi satu lagi ya, misalkan. Oke, kita exit dulu di sini. Nah, kemudian kita buat lagi satu, misalkan. Kita run misalkan web 1 ya, namanya misalkan web 1 aja, oke. Oke, maka portnya udah 2 di sini ya. Ya, udah 2, kita expose lagi misalkan. Oke. Nah, expose web SVC 1 misalkan. Oke, kemudian kita get service di sini. Nah, udah ada di sini ya, web SVC 1. Kita coba akses lagi. Minikube SSH dulu ya. Udah masuk, kemudian kita ker di sini. Oke, kita lihat yang tadi, yang kedua 10.191.194.147. Nah, oke. You hit container web application versi. Oke, tadi kita lihat ya. Tadi yang baru di-create adalah ini ya, 147 ya. Nah, maka kita akan hit container yang namanya web ya. Oke, jadi kita udah create 2 port dari sini ya. Jadi yang 10.101, 194, 147 itu yang baru ya. Jadi kalau kita run port ya, kubectl kita exit dulu, kubectl get ports ya. Nah, di sini udah 2 port dari sini, web sama web 1 ya. Jadi udah ada 2 port ya dan 2 service di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, name-nya nih. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Minikube. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ini dia bisa kita lihat. Kemudian kita bisa lihat misalkan di sini service-nya. Nah, udah ada service-nya di sini ya. Oke. Nah, web SVC dan web SVC 1 ya. Jadi dengan menggunakan Minikube di sini sebenarnya kita udah bisa coba banyak konsep Kubernetes ya. Misalkan di sini kita mau coba cron job ya. Kalau daemon set node-nya 1 mungkin nggak nampak ya. Kemudian deployment ya, kita coba deployment, kita bisa lihat nanti bagaimana deployment hubungannya dengan replika set yang akan memanage pod. Kemudian ada stateful set ya. Kemudian kita bisa coba juga ingress, config map, persistent volume claim, secret dan sebagainya ya. Jadi ini saya udah jalankan 2 kontainer ya. Ini kontainer simple aja. Jadi kita hit kontainer web application versionnya adalah 100. Jadi ini adalah web simple aja menampilkan seperti itu ya. Oke, nah kalau udah kita bisa Minikube stop aja ya.
Minikube stop di sini, ya. Oke, jadi kita bisa di sini Minikube stop aja. Oke, nah Minikube stop, maka dia akan stop node Minikube-nya ya melalui SSH di sini, powering of Minikube via SSH di sini. Ya, jadi kalau lain kali mau coba lagi, ya kita Minikube start lagi, ya, baru kita kubectl-nya udah otomatis akan connect ke cluster Minikube tersebut dan kita bisa coba konsep-konsep Kubernetes ya di sana ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini ya, di mana kita bisa memanfaatkan Cloudshare, di mana kita satu minggu punya kuota 50 jam, kita dapat satu komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi ya, 4 core dan RAM 16 GB, di mana kita bisa menjalankan Minikube ya, single node Kubernetes cluster, sehingga kita bisa belajar Kubernetes ya dengan gratis tanpa kita potong kredit kita di GCP, ataupun kalau kredit udah habis kita gak usah lihat tagihan di kartu kredit kita. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Oke, sekian dan terima kasih.